Rabi fi asrariz zakat. Tapi ini sebelum kita masuk ke bab zakat inilah kita sedikit menjelaskan masalah tanpa masih ada waktu ya lo. Dan zakat ini panjang ini nah kalau sampai kita menyimpang sedikit lah masalah Fatihah aja ya lo. Sedikit dulu masalah Fatihah. Karena mau baca zakat kada sampai kada tak jelaskan belum Fatihah ya lah. Fatihah itu kan kita baca hari-hari di dalam sembahyang 5 waktu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terdahulu yang semalam belum terjawab ya Allah tentang masalah Fatihah. Nah, dan juga kita wajib tahu. Jadi Fatihah itu kalau dibaca di dalam sembahyang maka disebut rukun. Maka seluruh orang yang sembahyang, baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunat itu wajib memenuhi rukun-rukunnya, di antaranya Fatihah. Maka Fatihah yang kita baca di dalam rukun itu ada syarat-syaratnya, syarat-syarat sah membaca Fatihah. Nah, di antaranya kada boleh telinga kita kada mendengar walau sehurup kecuali ada uzur. Maksud ada uzur pian kat tutulian dasar kada mendengar tutulian orang bakuriak pian kada mendengar. Nah, itu ada masalah atau nyaring ya pian aturannya mendengar aja cuma karena hujan lo kada kedengaran lagi atau karena lalu sepeda motor misalnya di halaman rumah nyaring kada kedengaran harusnya mendengar aja nah itu ujur naranya kada apa-apa. Tapi kalau memang kitanya begimit terlalu gimit benar lalu kita aja sendiri kada mendengar apa yang kita baca di Fatihah itu maka kada sah Fatihahnya. Nah, ini penting. Lalu yang kedua yang paling penting juga bertajwid. Nah, jadi kada boleh membaca surah Fatihah di dalam sembahyang yang termasuk rukun itu kada bertajwid. Jadi tajwid itu hukumnya wajib dalam bacaan tuh. Karena pulang di atas tajwid ya dari fasih atau fasahat. Di atas fasahat atau di atas tuh hendak menambah aja kita. Minimal dulu seluruh manusia yang balik berakal bila membaca surah Fatihah itu bertajwid itu minimal. Mun hendak menambahi pahala fasih, hendak menambahi lagi ya ada balagu. Nah, balagu ini berdudi benar anunya urutannya. Jangan berdahulu balagu, tajwidnya belum bujur. Karena balagu ini hukumnya kesunahan aja. Lah. Nah, lalu yang tajwid ini yang penting. Maka tajwid itu di mana pelajarannya? Kalau ulun melihat di Iqra itu dari jilid 1 sampai jilid 6 itu sudah ada tajwid di situ. Walaupun sidin cicil tajwid pelajaran di Iqra itu nah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5 sampai jilid 6 di situ sudah termaktub masalah tajwid. Jadi kalau kita belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 insyaallah itu memenuhi pelajaran tajwid di situ. Kalau paham di situ. Nah, maka kita membaca surah Fatihah ini bertajwid, telinga kita mendengar yang kita baca. Nah, lalu bila ada betakun wajib hukumnya bertajwid? Wajib. Belagu pang sunnah. Fasih pang sunnah. Nah, cuma tajwid ini yang wajib. Nah, tajwid itu ya pelajaran Iqra 1 sampai Iqra 6. Di situ ada pelajaran-pelajaran yang wajib kita mengetahui itu. Seperti di situ ada peraturan mat yang panjang, seapa panjangnya, ada yang handap-handap, jangan dipanjangkan. Ada yang harus sukun-sukun dibaca, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Nah, ada yang qalqalah, ada yang idgham, ada yang idhar. Nah, itu bagian dari tajwid tuh yang wajib kita pelajari. Nah, lalu di sini kita kadang membahas masalah tajwidnya pulang lah. Karena kan tuh masing-masingnya belajar itu. Nah, di sini yang ada pertanyaan semalam tuh yang belum terjawab dan itu termasuk penting juga kita tahu. Bila kita membaca surah Fatihah di dalam sembahyang, di situ ada surah Fatihah itu ada 7 ayat. Ya lah, 7 ayat. Nah, setiap ayat yang kita baca itu disuruh di situ bawaqaf. Jadi 7 ayat 7 kali bawaqaf. Arti bawaqaf itu tuh bamandak atau bamandak tapi nggak ada paham lah, berhenti dan bernapas. Cuma bernapasnya wajib senapas saja. Kada boleh 2 napas. Amun di dalam sembahyang baca Fatihahnya, amun di luar sembahyang baca Fatihah itu sarah bian ya. Jadi di dalam sembahyang
bila kita berhenti kan disukunkan tuh, dimatikan. Kalau berhenti itu dimatikan anunya, huruf akhirnya tadi. Nah, lalu di dalam surah Fatihah itu berhenti tapi panjang dulu karena mat arid lisukun naranya. Nah, itu kita tuh belajar mat arid lisukun tuh termasuk tajwid juga. Him. Nah, di situ kan ada dua sukun, hi ya sukunnya panjang tuh. Betul mimnya pulang sukun. Jadi apabila kita hendak bermandak, maka di situ wajib dua. Pertama disukunkan, dimatiakan. Yang kedua bernapas, hanyar menyambung ke ayat kedua. Tapi bernapasnya sekali, kada boleh dua kali. Seandainya pian bernapas dua kali, apalagi tiga kali, wajib diulang baca Fatihah itu dari Bismillah pulang. Kalau kita membaca di dalam sembahyang, misalnya nah, Bismillahirrahmanirrahim. Batal sudah Fatihahnya tuh, bas. Kada kau disambung ke Alhamdulillah, bahasa pulang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mun hendak bernapas sekali napas aja. Itu syarat membaca surah Fatihah di dalam sembahyang. Nah, maka ulun contohkan adalah arti bermandak dan bernapas. Ya kala di dalam surah Fatihah. Jadi kita jika ada kawan mudah kayak baca Fatihah itu sekehendak hati. Apalagi di dalam sembahyang, batal Fatihah, batal sembahyang. Jadi bujur-bujur didengarkan hurufnya, bujur-bujur dibaca pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali aja lo, anggap sekali nah. Ini kan ulun olehkan bapandir naham nah tadi. Nah, pun ulangin nah supaya jangan bapandiran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau pian perhatikan di situ, kita kadang membahas tajwid lah, mun tajwid ulun banyak kurang juga nih. Pasih maginnya jauh benar, punya kayak kambing tahir itu bang. Cuma yang ulun bahas di sini bamandak dan bernapas, berhenti dan bernapas satu napas, yang disebut waqaf naranya, disukunkan dan bernapas satu kali napas. Pahamailah. Nah, ini menurut Ibnu Hajar nangkai ini arahan sidin nangkai itu ulangi nah. Kalau yang bagusnya nangkai ini, amun kita hendak tumaninah membaca Fatihah tenang ya kala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lihat ya Allah, berhenti dan bernapas satu napas. Karena 7 ayat berarti 7 kali berhenti dan 7 kali bernapas sekali masing-masing di akhir ayat pertama. Nah, lalu ada juga permasalahannya hendak menyambung dari ayat pertama ke kedua, dari kedua ke tiga misal, yang disebut istilahnya wasal atau mawasal ya, kita kadang mawakaf nih, mawasal atau menyambung. Nah, maka boleh kan kayak itu, boleh juga menyambungnya. Nah, cuma tata cara menyambung itu para ulama berbeda pendapat masing-masing. Cara menyambungnya itu dari mana, ayat kemana itu ada perbedaan pendapat para ulama di situ. Lah, nah cuma yang paling masyhur pendapat Imam Ramli. Di situ ada 4 kali bernapas, berarti selain itu diwasal. Maka cara mewasal adalah
Arti mawasal tuh kada berhenti, tidak disukunkan dan tidak bernapas. Yang harusnya kita berhenti di situ dan bernapas di situ, tapi kada disambung dengan ayat sesudahnya. Itu disebut wasal ngarannya. Maka caranya baris akhir ayat yang kita wasal ini dibaca. Harakat paling akhir itu nah dibaca dan disambung dengan huruf sesudah ayatnya, dengan disambung dengan ayat dengan huruf yang ada di ayat sesudahnya. Misal ginilah. Nah, cuma kita menurut Imam Ramli dulu peraturannya kada sembarang asal wasal pang juga. Cuma secara hukum umum dulu mawasal itu sarah pian aja asal bujur aja cara mawasal. Nah, kayak itu dulu secara umumnya. Pian hendak menyambung 2000 hendak kayak apa kata sarah aja dulu. Asal bujur cara mawasal, muntasalah cara mawasal kada sah Fatihahnya. Nah, cuma mun hendak mengikut Imam Ramli, mawasal itu ada di titik-titik tertentu. Lah. Nah, misal kayak ini nah. Kada misal pang nimong kayak inilah. Nah, ulun baca dulu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ bemandak dan bernapas. Bemandak, bawa kop ya kita. Ya kalau stop dan bernapas. Ingat sekali napasnya lo, ada boleh 2 atau 3 begini ya. Nah, dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, di situ stop, bernapas sekali. Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dari al sampai din. Berapa ayat tuh? 2 ke 3 ayat? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 3 ayat ya kala. Nah, 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Stop dan bernapas 1 kali napas saja. Nah, 2 sudah stopnya ya kala. Dihitung 2 sudah stopnya. Ini mengetahui batas-batasnya dulu. Karena cara mewasalnya karena bahasa. Nah, diciri aja lah yang di rumah diciri ya kan. Diciri. Ulangi nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, lalu yang ketiganya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ bemandak juga. Bawa kop, bernapas, stop. Nah, mulai sampai waladhdallin. Nah, di situ bewasal, talawas, panjang wasalnya di situ. Nah, mulai Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mulai Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya sunat kada termasuk ayat. Nah, mulai waladdallin. Yang mulai lin tuh nah hendak amin di situ bernapas sekali dulu hanyar amin. Supaya terbedakan bahwa amin itu bukan ayat. Amin tuh yang kaum masih di pangbuyan tuh. Amin. Nah, jadi ulangi lah. Ini mawasal menurut Imam Ramli. Kita dalam fikih kalau membaca Fatihah menurut sesuai fikih, imam kita dari sisi Imam Syafi'i itu kalau ke bawah sama sekali Ibnu Hajar, Imam Ramli. Ke atasnya lagi Nawawi, Rafi'i. Maka itu. Nah, jadi ulangi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, 4 kali itu Imam Ramli. Nah sekarang kita itihi pulang cara mewasalnya ujung-ujung tuh lah. Mulai dari kalau dari bismillah kan tuntung benapas itu lah. Jadi dari bismillahirrahmanirrahim milhamdu tuh ada dari situ kalau menurut Imam Ramli. Jadi yang dari ulun perlahan lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ujungnya ada tipian huruf alhamdulillahirabbil alamin tuh ujungnya baris di atas tuh. Jadi karena ujungnya baris fathah itu dibaca kalau mewasal ke ar-rahmanirrahim. Jadi minarrahma. Nah ya lah. Mina kan ada na bersila. Na itu disambung ke ar-rahman tuh narrahma. Caranya yang salah kayak ini disukunkan tapi diwasal, diberhenti tapi mudah kayak bersambung. Nah, alhamdulillahirabbil alamin narrahman. Nah, maka salah nih tuh. Maka sukun, maka bersambung. Ulanglah yang gaya lambat aja nah. Cuma taruh lambat ulun perlu napas ada tahan nggak? Ulang sampai ujungnya aja. Coba lihat. Minarrahma. Yalah, narrahma. Itu yang cara ujung mau ujung tuh nah. Akhir ayat alhamdulillahirabbil alamin. Mina masuk ar-rahman minarrahma. Nah. Paham ya lah? Betul pulang manarrahmanirrahimi. Coba lihat ar-rahmanirrahimi itu barisnya kasrah di bawah. Maka mi itu kalau kita hendak sambung ke maliki yaumiddin dibaca mi-nya nih tuh. Mi-nya narrahmanirrahimi ma. Nah langsung disambung, jangan disukunkan kalau diwasal. Mi narrahmanirrahimi maliki yaumiddin. Nah, pahamilah rezeki lah. Paham lo Pak? Saya mungkin simpelnya bila saya paham juga sudah. Nah, coba ulang lagi lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, narrahmanirrahimi maliki yaumiddin. Benapas sekali, bemandak di situ. Arti bemandak tuh ya cara memandak akannya ya benapas sekali gitu nah dan disukunkan, dimatiakan hurufnya. Nah mulai iya pulang. Tuh iyanya bertasdid dikatakanlah jangan iya aja. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu bemandak, stop, disukunkan dan bernapas sekali. Di situ tuh diberi titik lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop di situ. Bahinak sekali disukunkan. Nun kan ujung nasta'in tuh ujungnya huruf nun tak ya lah. Kalau disambung tuh barisnya dhammah, cuma karenanya berhenti disukunkan jadi bulat, jadi sukun, jadi mati. Asalnya barisnya tuh dhammah tuh nasta'inu ya kalau nasta'inu, cuma karenanya disukunkan, karenanya berhenti nasta'in, no tuh jadi sukun. Itu bemandak di situ menurut Imam Ramli. Kalau hendak mewasal di situ bemandak. Nah mulai sampai donin satu napas itu. Nah yang kita bicarakan cara mewasalnya lah, coba lihat. Ihdinas siratal mustaqim. Asalnya kan ihdinas siratal mustaqim. Ya lah. Cuma karenanya diwasal qim itu tuh barisnya di atas dibaca, barisnya tuh yang di atas tuh dibaca mustaqima. Nah dibaca, jangan disukunkan hendak mewasal ke sesudahnya.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu karenanya mulai ihdi sampai waladdallin itu terpanjang, tarikan napas panjang-panjang enggak ada Bapak. Yang penting hitungan sekali aja kita menahan napasnya walaupun dipanjangi menariknya. Ada yang kehandapan kita menarik panjangnya sedikit. Sebab mulai ihdid sampai waladdallin itu terpanjang sedikit musyalah lu punya takang tengah jalan. Cuma seandainya takang bang kata Bapak, boleh di situ ada dua perhentian, ada dua him di situ kita berhenti. Berhenti di him pertama hukumnya makruh kalau kada ada uzur. Berhenti di him yang kedua hukumnya haram kalau kada ada uzur. Apa itu uzur? Ya takang tadi uzur neranya. Caka ibarat kita tuh bersepeda motor nyur tahu di situ lampu merah ya kalau lampu apa nih lampu hijau hendak jalan bensinnya habis tahu jalan padahal kan jalan harusnya nih lampu hijau sudah harusnya kita jalan cuma bensinnya habis temandak biar yang 10.000 itu mantit gitu temandak paksa betunda ya lah. Nah jadi kalaunya kita memang napas habis di tengah jalan itu narin uzur. Nah maka oleh para ulama memadahkan seandainya kita kira-kira bahwa kita akan terhenti di him kedua, lebih baik terhenti di him pertama. Bisa nangkep ini nah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, walaupun bemandak yang dimakruh ada Bapak, karena kan napas ada tahan. Misalnya apa kayak ini nah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, tambah habis itu kisah. Ya Allah. Atau dipaksakan ghairil maghdubi 'alaihim. Jasiden menapas haram hukumnya itu kecuali ada ujur lah. Nah him waladdallin ya haram di him itu bemendak situ. Nah cuma kena seandainya sudah terlanjur karena memang mau terhenti di situ maka dibuliki ke ayat sebelumnya. Jadi him ya walau jangan dibaca buliki pulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dibuliki. Mun membuliki mulai ihdi nyata kada tahan sudah kita ya lah. Dari ghairil itu membulikinya. Jangan seadanya. Misalnya tamandak di him kedua. Him ya. Waladdallin. Nah, ada boleh tagawi yang haram meminta. Jelas saya lah. Nah, jadi cara mawasalnya ninto secara umum teori mawasal huruf akhir dari ayat tadi barisnya apa? Misalnya fathah dibaca disambung dengan huruf ayat sesudahnya. Nah, terakhir sekali lagi lah yang menurut Imam Ramli nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya. Amin. Rabbi firli wa walidayya itu dalam kitab Syarah Sitin ada keterangannya. Boleh menambah Rabbi firli wa walidayya tapi setelah bernapas juga. Pahamilah. Nah, dua pendapat sudah ya Allah. Jadi Ibnu Hajar 7 ayat, 7 kali napas, 7 kali memandak di ujung-ujung ayatnya. Imam Ramli 4 kali waqaf, 4 kali bernapas. Nah, kalaunya menurut ulama sufi bernapasnya itu dalam waktu membaca surah Fatihah itu setelah bismillah aja bernapas. Lalu dari alhamdulillah terus sampai waladdallin 1 napas.
Nah ini waktu tarawih bagus dia amaliyahkan. Tapi mau kada tahan manggah ngalih juga bang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah cara menyambungnya pulang, cara menyambungnya situ kan ada yang dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, dari yang pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya lah. Itu kan berarti dhammah tuh. Itu nu tuh dibaca sambung ke ayat sesudahnya. Nuhdinas. Nah. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah pas pulang datang memang begimit-gimit gitu. Jadi nasta'inu di. Nah, nuhdi karena itu kan sesudahnya itu ada ihdinas lah. Ihdinas tuh kalau nyano disambung ke di, alifnya tuh tidak dibaca lagi. Itu cara mewasalnya. Yang salah nih lah. Nasta'inu ihdinas, jangan baca pulang alifnya. Ada nang kayak itu tuh, tapi di kutub utara pengen jauh benar. Ada sah tuh Fatihahnya, ada sah juga sembahyangnya. Tambahi huruf sa. Itu kalau no tuh disambung ke ihya. Nasta'inu di langsung ya. Nasta'inu ihdinas sirat. Nasta'inu ihdinas. Nah, ada paham cara muasal. Nah, makanya tadi alifnya jangan dibaca. Nasta'inu ihdinas siratal. Nah, ada lagi lah yang lain dari itu yang muasal. Sudah sebertanda Kak. Cara muasalnya di Fatihah sudah dijelaskan bertanda. Lain pada nuhdinas yang mana lagi? Ada yang belum lah, yang mana? Yang mana dipraktikakan nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas sekali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Nah, di situ. Maliki yaumiddin. Asalnya kan middin. Tapi itu barisnya itu maliki yaumiddin. Lihat coba lihat. Pian maliki yaumiddin itu nunnya itu baris mana? Baris bawah lah. Nah, bahkan dibaca menyambung maliki yaumiddin iyyaka na. Ya kalau. Nah, jangan maliki yaumiddin iyyaka na. Nah, salah tuh hendak berhenti bernapas di situ. Jangan bernapas kada tapi disambung. Membacanya seperti mawasal. Naranya itu jadi model kayak talpik gitu ibaratnya, maka ada mawasalnya, maka ada anunya. Ni iyyaka na'budu. Coba apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yalah. Nah, yang nyaman kan melihat hurufnya lah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Ayolah, jelas saya lah. Kira-kira mau rezeki kada ada pertanyaan berarti pas saja sudah beratan diwasalkan lah. Nah, coba mempraktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu sana apa saja tuh? Kenapa ulun cepati? Untuk hendak kada tahan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ampun jasiko. Pahamilah. Nah, jadi ada 3 cara. Yang ijazahnya itu ada 3 cara. Pertama Ibnu Hajar 1 ayat bawaqaf. Maksudnya berhenti dan bernapas disukunkan. Sampai ke 7 ayatnya. Imam Ramli
4 kali di titik tadi kan sudah pian tandai berarti di rumah ya. Nah, sedangkan bubuhan kaum sufi 1 napas saja. Cuma setelah bismillah di situ bernapasnya. Nah, itu tata cara membaca surah Fatihah.